Profesi komedian bagi seorang aktor sering dianggap sepele karena bayarannya tidak begitu mahal. Perbandingan gaji antara aktor utama dan komedian itu memang sangat jauh berbeda guys. Kalau aktor utama biasa digaji sebesar 50 crore atau setara 100 miliar, bayangkan untuk aktor komedian, mereka hanya dibayar paling tertinggi 2 crore atau setara dengan 4 miliar. Memang peran-peran para aktor komedian ini tidak lebih dari 20 menit di dalam satu film. Namun kalian tidak bisa mengabaikan kalau mereka memberikan warna lain dalam satu film tersebut. Zaman dulu di era 90-an, aktor-aktor komedi ini diberikan waktu khusus di dalam satu film untuk berkomedi. Itu dijadikan beberapa part, namun sayangnya untuk 2000 pertengahan ke atas, peran-peran komedi ini sudah hampir disingkirkan atau bahkan tidak ada memang ya. Kecuali kalau memang sutradara ingin membuat film bergenre komedi full. Seperti misalnya Hera Fairy, Three Idiots, Golmaal, dan lain sebagainya. Sementara untuk film-film bukan genre komedi seperti film-film Shah Rukh, Salman, Akshay, atau Hrithik, atau siapapun itu aktor baru Bollywood, peran-peran aktor komedi ini diambil alih oleh aktor utamanya sendiri. Makanya hari ini kamu sudah akan jarang melihat komedian seperti Johnny Lever dan komedian sesamanya. Nah guys, meskipun sudah hampir punah peran-peran mereka di film para aktor besar, komedian ini memiliki kekayaan yang cukup fantastis loh. Tapi masih saja setai kuku daripada kekayaan aktor utama ataupun aktris utama ya. Inilah beberapa aktor komedian Bollywood yang punya kekayaan yang fantastis dan tidak bisa kamu remehkan. Siapa yang tidak kenal dengan Johnny Lever? Aktor yang telah berkarir selama lebih dari 40 tahun dengan jumlah film sebanyak 300 lebih film. Film pertama Johnny Lever adalah pada tahun 1984 ketika aktor dan sutradara Sunil Dutt memberikan Johnny kesempatan berakting di film Dard Ka Rishta. Film hit pertamanya adalah film Bazigar. Johnny Lever terlahir dari keluarga miskin, dibesarkan dalam kemiskinan, dan tidak melanjutkan sekolahnya di kelas 7 karena krisis keuangan. Awal mula ia bekerja sebagai penjual pena, kemudian dia bekerja di Unilever sebagai buruh selama 6 tahun, hingga merintis karir awalnya sebagai stand-up komedian. Karena bakat alaminya sebagai komedian yang tidak dimiliki oleh komedian manapun, Johnny Lever laris karena gaya khasnya sendiri. Kamu bakal susah untuk menahan tawa kalau dia lagi beraksi di dalam satu film. Dan tahukah kalian berapa kekayaan bersih Johnny Lever? Tercatat kekayaan bersih Johnny Lever yaitu sebesar 227 crore atau hampir setara dengan 500 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis ya guys. Tapi tahukah kalian kekayaan bersih total Johnny Lever tersebut hanya setara dengan satu anggaran film menengah Bollywood? Seperti yang kita tahu, anggaran untuk satu film Bollywood per hari ini paling kecil adalah 100 crore lebih. Dan kalau mau dibandingkan dengan kekayaan Johnny Lever itu, hanya setara dengan penghasilan film Jawan di hari keduanya. Memang per film Johnny Lever dibayar hanya sebesar 1 crore atau 2 miliar untuk zaman sekarang. Nah tentu untuk zaman 90-an, honor Johnny ini jauh lebih rendah lagi ya guys. Selain itu penghasilan bulanannya juga terhitung sebesar 1 crore. Dulu Johnny Lever yang krisis keuangan, sekarang dia tinggal di apartemen mewah, punya beberapa mobil, dan memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang ini adalah komedian populer saat ini di India. Kalian mungkin akan jarang menemukannya berakting di film-film Bollywood karena dia memang hanya memiliki 7 film sejauh ini. Film terakhirnya Swigato adalah film gagal besar setelah bersaing dengan film Rani Mrs. Chatterjee di tanggal yang sama. Apa yang membuat dia populer sekarang di India adalah karena 2 acara TV besarnya yang sangat menghibur. Ada Kapil Sharma Show dan juga Comedy Night with Kapil Sharma. Dibandingkan dengan komedian Johnny Lever, kontribusi Kapil Sharma ini sangat kecil di Bollywood. Namun soal kekayaan, Kapil Sharma adalah yang paling kaya di antara komedian Bollywood lainnya. Kekayaannya mencapai 300 crore atau setara 600 miliar. Bayarannya cukup kecil dibandingkan Johnny Lever, itu hanya sebesar 50 lakh,
tapi Kapil dibayar per episode ya guys. Sementara Johnny Lever dibayar 1 crore untuk per satu film yang biasa memakan waktu pembuatan selama 1 minggu hingga 1 bulan. Usianya masih sangat muda. Pada tahun 2012 ia membeli sebuah rumah di pinggiran kota Mumbai senilai 8 crore atau setara 16 miliar rupiah. Dia juga memiliki banyak properti di bagian lain India. Bahkan Kapil ini memiliki rumah pertanian mewah di Punjab senilai 25 crore atau setara 50 miliar rupiah. Harga mobilnya bervariasi dari harga 1 crore, 2 crore hingga yang termahal adalah 5 crore setara 10 miliar. Nah, acara show Kapil Sharma ini guys, jauh berbeda dengan acara populer lainnya seperti milik Karan Johar Coffee with Karan. Kalau acara Karan Johar sering mengadu domba, Kapil Sharma ini full komedi di dalamnya. Tamu-tamunya bahkan lebih banyak, lebih luas dan semuanya aktor-aktor besar Bollywood. Lagi siapa yang tidak kenal dengan aktor Three Idiots ini? Dia adalah Boman Irani, aktor yang baru terkenal di usia yang cukup tua 35 tahun. Namun Boman Irani bukan seorang komedian yang terus melakukan pekerjaan komedi di film. Kadang dia menjadi karakter serius, karakter biasa-biasa saja dan pastinya adalah komedi yang sangat baik. Awal mula ia menjadi aktor itu tidak disengaja oleh Boman. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir, ibunya mengalami kecelakaan ketika dia sudah remaja. Karena hal itulah Boman akhirnya mencari pekerjaan yang bisa mendatangkan uang dengan cepat dan tiba-tiba ada iklan datang untuknya. Dia dibayar dengan sangat fantastis dan ia berpikir akan menekuni dunia iklan, tapi takdir berkata lain lagi, dia ditawarkan untuk bermain film pendek di satu film anggaran kecil. Di film pendek itulah seorang sutradara populer Vidhu Vinod Chopra kemudian menawarkannya untuk satu film. Langsung Boman diberikan oleh si sutradara tersebut uang sebesar 2 lakh setara 50 juta untuk bermain di film sutradara itu berikutnya. Itu saat Boman berusia 35 tahun kenangnya. Boman bertanya film apakah itu, sang sutradara mengatakan, "Saya tidak tahu, saya hanya ingin kamu terkenal." Sangat beruntung Boman Irani bisa berkawan baik dengan Shah Rukh Khan, juga Amir Khan dan seluruh orang-orang besar di Bollywood. Boman Irani tidak terlalu mahal harganya, hanya sebesar 1,25 crore honornya per film. Kekayaan bersihnya tercatat di tahun 2023 adalah sebesar 107 crore atau setara dengan 220 miliar. Bapak-bapak ini sudah pasti kamu sangat kenal kalau kamu penggemar film Akshay Kumar. Dia adalah Paresh Rawal, aktor komedi yang selalu berekspresi serius namun tetap lucu. Dibanding dengan Johnny Lever, Paresh Rawal ini lebih beruntung mendapatkan durasi yang lebih lama di film. Bahkan Paresh Rawal menjadi pemeran utama kedua di film di samping Akshay Kumar. Punya waktu layar yang lebih lama, pasti honornya juga lebih tinggi ya guys. Tentu saja karena perannya selalu menjadi peran utama kedua, Paresh Rawal dibayar sebesar 5 crore setara 10 miliar. Honornya bahkan menyamai honor aktris populer Kajol di Dilwale nih guys. Meskipun awal-awalnya Paresh juga dibayar di bawah 1 crore ya. Film OMG 2 di mana Paresh Rawal tergabung dengan Akshay Kumar, Paresh memilih keluar dari film karena tidak sesuai dengan honor yang ia inginkan. Walaupun dibayar lebih mahal dari Johnny Lever dan kawan-kawan, Paresh Rawal ini memiliki kekayaan total 2 tingkat di bawah Johnny, yaitu sebesar 93 crore, sebesar 186 miliar. Ya memang karena Paresh ini kalah jumlah film, juga kalah off-air dari Johnny Lever ya teman-teman. Film mendatang Hera Fairy bagian ketiga dikabarkan Paresh Rawal akan menaikkan harga honornya. Itu berarti mungkin di angka 7 hingga 9 crore ya. Lama-lama Paresh Rawal ini menjadi aktor utama loh. Rajpal Yadav adalah salah satu komedian populer di Bollywood. Dengan mudah kamu akan mendapatkan Rajpal Yadav seperti di film Kal Ho Na Ho, walaupun hanya beberapa menit itu. Satu-satunya aktor yang mungkin bisa disebut penerus Johnny Lever adalah Rajpal Yadav ini.
Dia memiliki komedi yang mirip juga dengan ekspresi yang juga mirip. Satu yang membedakan hanya saja Rajpal Yadav ini lebih ke komedi yang jahat, sementara Johnny Lever lebih mengarah ke komedi yang baik-baik. Memang awalnya Rajpal Yadav ini memulai karirnya sebagai aktor villain atau aktor penjahat. Seiring perkembangan perannya di film, Rajpal kemudian malah menjadi komedian yang lucu, tetapi masih dengan citra jahatnya yang digabungkan dalam komedi. Karir Rajpal Yadav ini semakin hari semakin dianggap penting jika sutradara berniat membuat film genre komedi full. Dulu jika dibayar sebesar 1 crore, sekarang ia meminta honor 2 hingga 3 crore per film. Itulah mengapa aktor ini termasuk dalam daftar komedian terkaya di Bollywood. Dengan kekayaan bersih sebesar 50 crore atau setara dengan 100 miliar rupiah. Ini mah setara dengan 1 kali 3 kan main film ya guys. Nah, kalian tahu nggak nih berapa honor awal Rajpal Yadav? Itu sebesar 25 lakh setara 500 juta di film pertamanya Jungle. Rajpal juga pernah dibayar sebesar 26 lakh atau setara 525 juta hanya untuk dipotong rambutnya di film Chup Chup Ke. Nah, yang terakhir ini guys, tahukah kalau dia yang paling kaya sebenarnya di antara daftar di atas tadi? Dia adalah Kaneganti Brahmanandam, aktor komedian yang populer di Telugu Selatan. Kekayaan bersihnya tercatat sebesar 490 crore setara 1 triliun rupiah. Kaneganti adalah aktor Telugu populer. Dia memegang Guinness Book of World Records sebagai aktor yang telah tampil di paling banyak film. Di usianya ke-67 tahun, Kaneganti sudah tampil di lebih dari 1000 film. Dia bahkan mendapatkan penghargaan pemerintah atas kontribusinya kepada sinema India, Padma Shri di tahun 2009. Per bulan Kaneganti bisa mendapatkan uang sebesar 2 crore atau 4 miliar hanya dari honornya. Honor per filmnya berkisar di angka 1 hingga 2 crore dan ia mematok harga sebesar 1 crore per iklan. Nah itulah guys aktor-aktor komedian terkaya meskipun hanya setai kuku dari kekayaan aktor utama film. Seberapapun itu perbandingannya, intinya harus disyukuri saja ya guys. Satu yang jadi pelajaran bahwa teruslah bekerja meskipun itu mungkin menghasilkan sedikit. Jangan cuma jadi beban keluarga ya.